Halo teman-teman semua, saya Dr. Gloria, seorang konselor laktasi. Nah, pada hari ini saya akan sharing dan demonstrasiin bagaimana kita menggunakan pompa elektrik. Ya, kemudian bagian-bagiannya apa saja dan cara pemasangannya bagaimana. Semuanya akan kita bahas pada video kali ini. Oke, jadi prinsip pompa elektrik itu sama. Walaupun beda-beda merek, tapi kurang lebih bagian-bagian spare part-nya dan juga cara penggunaannya itu mirip-mirip. Jadi, ilmu yang didapatkan hari ini bisa Mama terapkan pada pompa-pompa yang Mama gunakan. Ya, jadi pertama-tama kita akan lihat bagian-bagiannya. Yang pertama adalah mesin pompanya, ya. Kemudian kita ada selang pompanya, ya. Oke, kemudian kita juga ada botol pompanya, corong pompa atau flank sebutannya. Kemudian ini ada valve atau katupnya, ya. Kemudian, nah di sini kita lihat bagian yang penting yaitu bagian backflow preventer. Backflow preventer ini kenapa penting? Nanti kita akan bahas di beberapa menit ke depan. Oke, sekarang cara pemasangannya. Oke, jadi kita lihat bagian backflow preventernya ini, ya. Kita lihat nih ada bagian yang lingkaran besar, ada bagian yang lingkaran yang lebih kecil, ya. Nah, sekarang kita ambil yang lingkaran lebih kecil terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita lihat bagian yang putihnya ini, ya. Ada bagian yang cekung ke dalam, ada bagian yang cembung keluar seperti ini. Nah, di bagian yang cembung keluar ini, yang cembung kita pasangkan lingkaran yang kecil. Oke. Kita pasangkan, ditekan seperti ini tepinya. Oke. Bagian yang cekung kita pasangkan lingkaran yang besar. Ya, karena dia sepasang, kita pasang juga sebelahnya. Ini bagian cembung kita pasang dengan yang lingkaran kecil. Bagian cekung kita pasang lingkaran yang besar. Kita pastikan sudah erat ya. Nah, oke. Kemudian kita ambil corong ya. Di dalam corongnya ini ada lingkaran. Ini tempat katup. Nah, kita pasangkan katupnya di sini. Lalu kita pasangkan ke botolnya. Oke, pasangkan katupnya. Pasang ke botolnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau menyambungkan backflow-nya ke corongnya. Nah, kita lihat bagian backflow preventer ada tonjolan yang kecil, ada tonjolan yang besar, ya. Nah, tonjolan yang besar ini kita sambungkan ke bagian corong. Nah, kemudian bagian yang kecil ini kita sambungkan ke selang. Selangnya seperti ini. Ya, kita pasangkan juga ke sebelahnya. Yang bagian yang besar ke corong. Oke, kemudian bagian yang kecil ke selang. Oke, sudah. Ujung selangnya kita sambungkan ke mesin seperti ini. Oke, lalu di mesin kita nyalakan. Nah, kenapa bagian backflow ini sangat penting? Karena backflow ini mencegah supaya ASI itu hanya berada di bagian yang corong dan katup dan botol, sehingga ASI tidak masuk ke selang gitu. Jadi backflow ini mencegah atau menjaga supaya ASI-nya itu tidak masuk ke selang, ya. Jadi di mesin elektrik ada 3 mode, ya. Tapi kalau untuk Spectra ini biasanya hanya ada 2 mode. Terkadang di mesin pompa yang lain bisa sampai 3 mode, ya. Mode pertama adalah mode massage, ya. Jadi mode kedua adalah mode expression, ya. Kemudian bila ada di mesin pompa lain mungkin yang Mama temui itu ada mode ketiga yaitu kombinasi. Jadi bila Mama memulai untuk pumping, kita dapat gunakan mode massage terlebih dahulu, ya. Untuk menyalakannya dapat tekan tombol kiri atau kanan, ya. Nah, ini menyala dua-duanya, ya. Jadi sebelum menyala kita posisikan payudara putihnya di bagian tengah corong. Nah, ini penting banget ya, pastikan ukuran puting sesuai dengan ukuran corong di bagian ininya. Ya, jadi ada beberapa pilihan ukuran corong. Nah, itu perlu Mama sesuaikan dengan ukuran puting Mama, sehingga Mama perlu mengukur ukuran puting Mama, ya. Bila terlalu besar atau terlalu kecil akan menimbulkan nyeri saat pumping. Nah, bila sudah dipasang baru dinyalakan, ya. Untuk awal-awal sebaiknya mode massage ini hanya kecil saja, level 1 atau level 2, ya.
Kemudian mode massage ini bertujuan untuk merangsang payudara, untuk menstimulasi payudara sehingga muncul refleks let down. Jadi refleks let down itu dimana ASInya akan keluar secara deras. Jadi awal-awalnya dimassage, nanti begitu muncul refleks let down yang ditandai dengan ASInya keluarnya sangat deras ya, baru diganti menjadi mode expression. Nah, mode expression ini bisa level yang lebih tinggi, misalnya level 4 atau level 5. Bahkan pada mesin ini bisa sampai level 12 ya. Jadi, tapi untuk awal-awal sebaiknya supaya mama lebih nyaman ya. Nah, bisa level 4 atau 5 ya. Disesuaikan dengan kenyamanan mama. Ya, jadi level expression ini dia menarik ASI berusaha mengosongkan payudara. Ya. Nah, setelah terkumpul ya, maka kita akan matikan. Nah, setelah terkumpul kita akan buka, kemudian kita tuang ke wadah penyimpanan ASI perah ya. Setelah itu kita akan buka dan cuci. Nah, cara membukanya seperti ini ya. Bagian pompa dan selang tidak boleh terkena air ya. Jadi yang dicuci bagian ini, backflow ya. Nah, jangan lupa bagian katupnya juga harus dicuci ya. Dibuka satu persatu. Jadi ini semua harus dicuci dan disterilkan sebelum digunakan kembali. Bila mama ingin menggunakannya beberapa kali dalam sehari, maka sebaiknya mama membeli bagian ini, menyiapkan bagian ini lebih banyak ya, dapat digunakan beberapa kali dalam satu hari seperti itu. Nah, cucinya itu setiap kali habis penggunaan. Dari setiap kali habis pompa maka harus dicuci dan disterilkan sebelum digunakan kembali. Oke, dari saya itu saja. Bila ada pertanyaan, silakan konsultasi melalui WhatsApp. Terima kasih.